Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Agus Valepi, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menerima daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIFA dan daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa atau TKDD tahun 2021. DIFA dan TKDD tersebut diserahkan PLT Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Risnawan di Gedung Kiai Haji Idham Halid Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan di Banjarbaru. PLT Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Risnawan dalam sambutan mengatakan APBN tahun 2021 berfokus pada 4 hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi, dan program struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain. Untuk transfer ke daerah dan dana desa Kabupaten Banjar sebesar 1,28 triliun rupiah. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman menerima daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa atau TKDD tahun 2021 serta capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diserahkan PLT Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Risnawan. Penyerahan di Gedung Kiai Haji Idham Halid Perkantoran Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru ini dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, Kepala Lembaga atau Kementerian, dan Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan. PLT Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dedi Sopandi menjelaskan mengenai DIPA dan TKDD Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Sementara itu, PLT Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Risnawan mengatakan bahwa APBN tahun 2021 berfokus pada 4 hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi, membangun pondasi yang lebih kuat dalam reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain. Untuk diketahui, transfer ke daerah dan dana desa Kabupaten Banjar tahun 2021 sebesar 1,28 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar juga menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai apresiasi atas 7 kali secara berturut-turut meraih wajar tanpa pengecualian. Faidillah Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menggelar FKD ketiga. Fasilitasi penertiban indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjar via Pitkon di Mahligai Sultan Adam Martapura. Maksud dan tujuan FGD ketiga ini untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui pengenaan sanksi administratif dan pendampingan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pemerintah daerah terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan. FGD ini dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Staf Ahli Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Muhammad Nur, SKPD Banjar, Forkopimda Banjar, beserta lainnya.
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional melaksanakan Fokus Group Discussion 3 Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan via videocon dengan pemerintah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Maksud dan tujuan fokus grup discussion ini adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui pengenaan sanksi administratif dan pendampingan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pemerintah daerah terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, pada fokus grup discussion ini, pembahasan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Banjar. Hilman menambahkan, terkait hal tersebut diadakan penegakan terhadap pelanggaran. Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, yakni fokus grup discussion 1, fokus grup discussion 2, dan pelaksanaan fokus grup discussion 3. Dalam fokus grup discussion 3 ini juga dibahas mengenai sanksi administratif yang akan dilakukan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen sekaligus pemasangan pelang pelanggaran pemanfaatan ruang pada lokasi terindikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, yaitu kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan untuk kegiatan tambang tanpa izin di wilayah Kecamatan Gambut. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekda Banjar dengan pihak terkait. Inka Regina, Bagus, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Halilur Rahman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Bunda PAUD Hajah Raudatul Wardiah, hadiri peringatan HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 tingkat Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diwakilkan kepada Bupati Banjar mengatakan, peringatan hari ulang tahun PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung di tengah mewabahnya COVID-19. Sistem pendidikan di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Bunda PAUD Hajah Raudatul Wardiah, hadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 tingkat Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Kegiatan peringatan yang juga dihadiri Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, staf ahli, asisten, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tersebut dirangkai dengan beberapa kegiatan sebagai bentuk apresiasi kepada guru yang berdedikasi terhadap dunia pendidikan. Kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini yang diwakilkan kepada Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung di tengah wabah COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga mengatakan, pada tahun ini dalam peringatan Hari Guru Nasional, yakni dalam situasi pandemi COVID-19, sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah dan hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya.
Akibat pandemi pula, jutaan pendidikan dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus mata rantai penularannya. Dila Hairin, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, jelang Pilkada serentak tahun 2020 dan Dim 1006 Martapura Letkol Armet Siswo Budiarto pimpin apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak di halaman Makodim 1006 Martapura. Dalam amanatnya, Letkol Armet Siswo Budiarto menyampaikan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk melihat kesiapan pasukan, di samping itu juga untuk memberi jaminan keamanan kepada masyarakat saat pelaksanaan Pilkada berlangsung. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2020, Dandim 1006 Martapura, Letkol Armet Siswo Budiarto, pimpin apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak di halaman Makodim 1006 Martapura. Turut hadir dalam apel tersebut Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo, Kajari Banjar Hartadi Kristianto, Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajri Tabjidillah, serta perwakilan masing-masing pasangan calon. Dalam amanatnya, Letkol Armet Siswo Budiarto menyampaikan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk melihat kesiapan pasukan. Di samping itu juga untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat saat pelaksanaan Pilkada berlangsung. Siswo Budiarto berpesan agar para personil pengamanan, baik itu unsur TNI maupun kepolisian, harus tetap disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, ia juga menghimbau agar TNI menjaga netralitas serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, dalam keterangannya, Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin menjelaskan bahwa deklarasi damai ini dimaksudkan untuk komitmen bersama penyelenggara dan peserta demi kelancaran Pilkada agar berlangsung dengan tertib dan aman. Kodim 1006 Martapura menyiagakan sebanyak 150 personil TNI yang akan bergerak sesuai arahan, serta 250 personil pasukan cadangan yang siap siaga di Kodim 1006 Martapura untuk menghindari terjadinya situasi yang tidak dikehendaki. Di akhir apel, digelar penandatanganan deklarasi damai oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Banjar yang diwakili oleh ketua tim pemenangan masing-masing. Fuad Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit buka webinar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama pemerintah Kabupaten Banjar di Comment Center Barokah Martapura. Webinar yang diikuti 36 peserta dari kalangan pengelola dan penyiar radio se-Kalimantan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Edi Ilmin Sahjaya, Direktur LPPR Radio Suara Banjar, dan Elida Jumiati selaku Station Manager Smart FM. Webinar yang berdurasi 120 menit yang dimoderatori oleh Hari Ramadan dari Motion FM tersebut cukup menarik. Pasalnya, panitia pelaksana memberikan e-sertifikat dan door prize kepada peserta yang aktif bertanya.
Kabupaten Banjar yang memiliki wilayah sangat luas, tidak semua masyarakatnya bisa mendapatkan informasi melalui internet. Namun dengan adanya Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Suara Banjar bisa menjadi ujung tombak penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, saat membuka kegiatan webinar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN bersama pemerintah Kabupaten Banjar di Comment Center Barokah Martapura. Menurut Aidil Basit, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan webinar yang mengusung tema peran radio dalam sosialisasi program pemulihan ekonomi nasional ini. Di Kabupaten Banjar sangat efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, terlebih saat awal pandemi COVID-19, di mana berita bohong atau hoax begitu banyak bertebaran. Namun pihaknya melalui Radio Suara Banjar berupaya menangkalnya, serta memastikan informasi yang disiarkan adalah informasi yang benar. Webinar yang diikuti 36 peserta dari kalangan pengelola dan penyiar radio se-Kalimantan tersebut menghadirkan dua narasumber, masing-masing Edi Elmin Sahjaya, Direktur LPPL Radio Suara Banjar, dan Elida Jumiati selaku Station Manager Smart FM. Edi Elmin Sahjaya dalam materinya menyampaikan, Radio Suara Banjar yang berdiri 26 tahun lalu atau belum adanya media sosial sudah berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi di masa pandemi saat ini, seperti sajian jurnal COVID setiap harinya. Pihaknya pun gencar mengedukasi masyarakat agar mereka tidak termakan hoax, karena sebagian masyarakat menganggap ini hanya teori konspirasi. Edi menambahkan, program talk show dengan berbagai narasumber, termasuk pelaku ekonomi untuk memperkuat UMKM juga dilakukan. Sementara itu, Elida Jumiati memaparkan terkait peran sesungguhnya bagi radio, yakni tidak hanya menyampaikan informasi semata, akan tetapi informasi yang disampaikan harus dari narasumber yang terpercaya dan berkompeten, tidak hoax dan no sara. Lebih jauh diungkapkannya, peran radio sangat vital untuk pemulihan ekonomi. Namun sebagus-bagusnya pemulihan ekonomi juga harus menerapkan protokol kesehatan agar tetap produktif dan berkarya. Menjual program radio adalah sebuah keharusan, apalagi radio tersebut adalah radio bisnis. Webinar KPCPN berdurasi 120 menit yang dimoderatori oleh Hari Ramadan dari Motion FM tersebut cukup menarik. Pasalnya panitia pelaksana memberikan e-sertifikat dan door prize kepada para peserta yang aktif bertanya. Rodi Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kabupaten Banjar merupakan salah satu kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dengan komunitas unggulan ikan patin dan komunitas pendukung ikan nila dan ikan mas. Kawasan minapolitan di Kabupaten Banjar tersebar di Desa Tungkaran, Cinde Alus, Sungai Batang Ulu, Sungai Batang Ilir, dan Sungai Rangas. Kuliner dari ikan patin ini bisa disajikan dengan berbagai olahan seperti patin bakar, pais atau pepes patin, patin gangan asam, dan olahan lainnya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa budidaya minapolitan ikan patin yang ada di Desa Cinde Alus Martapura ini. Berikut kami hadirkan liputan dari tim Banjar Kreatif Martapura. Kabupaten Banjar terkenal sebagai daerah penghasil ikan patin terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil olahan masakan yang sering dijumpai di daerah Kalimantan Selatan yaitu ada patin bakar, pais patin, patin sayur asam, dan sebagainya. Salah satu sentra produksi ikan patin tersebut adalah Desa Cinde Alus yang berada di Kecamatan Martapura. Di desa ini terdapat banyak sekali membudidayakan ikan patin, salah satunya milik Bapak Haji Kadir.
Kreatif, kembali lagi dengan saya Sarah. Sekarang saya berada di salah satu tempat kolam budidaya ikan patin milik Haji Kadir yang ada di Desa Cinde Alus, Kabupaten Banjar. Kalian tahu nggak sih asalnya ikan patin yang kalian konsumsi itu? Penasaran kan? Yuk, mari ikuti saya. Memanfaatkan aliran irigasi yang membelah desa mereka, warga desa Cinde Alus memanfaatkan untuk membudidayakan ikan patin hasil panen ikan patin desa. Cinde Alus dipasok untuk memenuhi kebutuhan ikan di Kalimantan Selatan, bahkan hingga keluar daerah ataupun luar kota, teman-teman. Nah, sekarang saya mau kasih umpan ikan-ikannya nih guys. Yuk, yuk. Ternyata asik sekali. Ternyata kolam Bapak Haji Kadir ini berukuran 50 x 50 meter. Lama pemeliharaan ikan patin ini antara 8 bulan hingga 1 tahun guys. Dengan berat panen per ekor antara 0,8 kilo hingga jadi 2 kilo. Namun biasanya ikan patin yang banyak diminati pembeli ukuran 0,8 hingga 1 kilo. Para pembeli akan datang langsung ke kolam milik pembudidaya dan dalam seharinya bisa dipanen 10 ton sampai 15 ton. Aduh, satu hari bisa bikin kaya nih kayaknya teman-teman. Nah, kalau ukuran 2 kilo ke atas, biasanya lebih sedikit peminatnya dibanding ukuran sedang tadi. Biasanya ukuran besar ini banyak dibeli para pengusaha rumah makan ataupun restoran. Ikan patin ini dari harga yang setengah kilo sampai harga yang lumayan besar tetap laku dijual, kata Pak Haji Kadir. Ternyata berbisnis kolam ikan itu sangat menguntungkan loh guys. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan pemilik kolam ikan patin milik Bapak Haji Kadir di Kabupaten Banjar. Dari modal yang kecil hingga mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dari Desa Cinde Alus, saya Sarah dan tim Banjar Kreatif mengucapkan sampai jumpa kembali. Jangan lupa kesini ya. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Fahlepi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ingat selalu pesan Ibu yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.